Selamat petang saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kita ada di tempat ini untuk menyiapkan hati kita, memuji dan menyembah Dia. Amin. Mari kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan yang kami boleh rasakan Tuhan sampai hari ini. Kami percaya penyertaan-Mu, anugerah-Mu itu ada senantiasa dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau yang melanjutkan kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Dan biar umat-Mu yang Kau kasih Tuhan boleh terus mendekat kepada Engkau Tuhan. Dan terus mengharapkan Engkau Tuhan siang dan malam Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Tuhan harapan kami Tuhan. Biarlah malam ini Tuhan kami tidak hanya hadir sebagaimana rutinitas biasa Tuhan. Namun malam ini kami ingin berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Belajar kebenaran firman-Mu Tuhan dan dikuatkan melalui pujian penyembahan ini Tuhan. Biarlah naik di hadapan-Mu Tuhan seperti dupa yang berbau harum Tuhan. Terima kasih Yesus, ini umat-Mu yang Kau kasih Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat hati kita. Katakan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Mari katakan, biarkanlah ku walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Tuhan aku menyembah. Mari angkat suara katakan, Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Memberikan hati diriku
Mari pakai bahasa kita untuk menyembah Dia. Dengan isi hati kita, keberadaan kita. Karena Tuhan lebih melihat hati kita. Mari luapkan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Yes Lord. Dengan penuh kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Sekali lagi katakan, biarkanlah ku menyembah.
anak-anakku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, kata Tuhan. Mari kita mau datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Jangan ada yang merasa tidak layak, karena semua kita dilayakkan. Yes Lord, ini umat-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Kami ingin menikmati hadirat-Mu. Karena satu hal yang kami inginkan adalah berada di dekat-Mu. Mari kita mau ambil saat teduh. Terus sembah Dia dengan bahasa-Mu, dengan perkataan-Mu, dengan doa-doa-Mu yang Kau naikkan di hadapan Tuhan. Terus ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yes, tidak ada satupun yang ditolaknya ketika kita datang. Semuanya diterima. Yes Lord. Ya Ralaba ya Rashika Ralaba ya Rashi. We worship you Lord. Mari nikmati. Jangan terburu-buru dengan Tuhan. Yes. Shikaralaba ya Rashi. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Sebab seumur hidup Dia setia. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Mari jemaat katakan, I love you Lord. Katakan, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. Mari katakan, 'cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life, 'cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Mari kita bangkit berdiri bersama, katakan, your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Katakan, your goodness is running after,
tanganmu, katakan, all my life you have been faithful. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan katakan, you have been so good. Yes, Lord. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Kau sungguh setia. So good with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan, all my life, 'cause all my life you have been faithful. Sepanjang umur hidup kami, Kau sungguh baik Tuhan. Able, oh I will sing of the goodness of God. I will sing, oh I will sing of the goodness of God. I will sing, oh I will sing of the goodness of God. Yes, you are Lord. Yes, you are Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang selalu mengejar hidup kami Tuhan. Bahkan ketika kami berhenti, Engkau tetap ada bersama dengan kami Tuhan. Kami terus belajar di dalam Engkau, dalam kebenaran firman-Mu, melangkah dalam harapan yang bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur ini umat-Mu yang Kau kasih Tuhan. Kami mau bersukacita hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang siap bersukacita katakan, Shalom. Haleluya. Coba tengok kanan kirinya, berikan shalom dan salam yang terbaik. Ada sukacita malam hari ini. Amin. Mari datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Katakan. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Pada Tuhan dengan sorak-sorai. Katakan. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab apa? Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Say, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Mari yang bersuka cita lambaikan tanganmu. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Say. Hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau
selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka. Mari katakan semua, kita semua bersuka. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Siapa siap bersuka cita lebih lagi, katakan Allahku dahsyat. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan kita. Yes, karena di hadapan kemegahan Tuhan kita mau angkat suara kita yang lebih lagi. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Say, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Jemaat sendiri katakan Engkau. Amin. Kita puji Dia. Tuhan, Kau sungguh baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Say, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Say, teramat baik, teramat baik, teramat baik. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Siapa percaya kalau kita punya Allah yang baik, yang luar biasa, amin. Siapa percaya kita juga adalah umat yang diberkati Tuhan, amin. Mari berikan sorak-sorai yang lebih lagi. Kita umat yang diberkati. Katakan. Katakan. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan
kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekarang sebelahnya katakan, kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagimu. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Siapa percaya kita diberkati? Amin. Mari serukan sekali yang keras dan mantap. Amin gitu ya. 1, 2, 3. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara kasih Tuhan. Yes Lord. Biarlah senantiasa dalam mulut kita keluar puji-pujian dan ucapan berkat, bukan kutuk. Biar yang terjadi dalam hidup kita dan keluarga kita, anak cucu kita, semuanya adalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Sebab Tuhan memperhitungkan setiap kita yang setia mengiring Tuhan. Amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Bahkan anak cucunya tidak akan meminta-minta. Itu janji Tuhan. Mari kita mau pegang itu, Tuhan yang pegang. Namun bagian kita adalah tetap mengikut Tuhan, menjadi bejana yang Tuhan mau sediakan, mau siapkan dalam hidup kita. Mari kita mau datang sekali lagi, lebih lagi, siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu,
rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari jemaat angkat suara, katakan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan hatiku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari katakan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari semangat kita bangkit berdiri bersama, katakan. Mengiring-Mu seumur hidupku, yes Lord, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan
seperti apa yang kami nyanyikan, itu kerinduan kami. Kami boleh menyerahkan kehidupan kami untuk Kau pakai. Dan merupakan satu kehormatan kalau kami boleh dipakai oleh Raja di atas segala raja untuk memuliakan Engkau. Tuhan, pada sore hari ini kami berkumpul sebagai gereja-Mu, kami minta anugerah-Mu Tuhan dicurahkan atas setiap kami. Kami butuhkan Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau yang melayakkan kami. Kami dibenarkan karena darah daripada Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan sore hari ini kami percaya Tuhan, Kau sudah menyediakan perkara yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima apa yang Kau sudah sediakan buat kami. Dan kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Amen. Silakan duduk kembali. Terima kasih tim pujian dan penyembahan. Saya menikmati sekali waktu untuk menyembah Tuhan bersama-sama dengan saudara. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan, karena ini pertama kali saya ada bersama-sama dengan saudara. Nama saya Benny Kusno. Dan terima kasih Pak David yang sudah mengundang saya untuk berbicara pada malam hari ini. Dan kebetulan saya mengajak, kebetulan di mata manusia tapi tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Saya mengajak juga Bapak David ya bersama-sama dengan saya. Dan ternyata Pak David yang saya ajak ini merupakan teman lama dari Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Bukan teman, karena yang berteman itu Papa ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi senang berada di rumah Tuhan di gereja Betani yang di Tuban. Dan saya berharap bahwa malam hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Tadi saya sudah perkenalkan nama saya Benny Kusno. Saya mengembalakan sidang jemaat di Surabaya ya. Kalau Bapak Ibu ke Surabaya, kalau ke Surabaya Barat ada mall yang sepi namanya Landmark. Nah, kami di sana ya. Kami ada di tempat yang sepi tapi kami percaya ada hadirat Tuhan yang penuh di sana ya. Kalau di sebelah timur gereja kami ada di Klampis. Kalau saudara familiar dengan Surabaya itu di daerah Galaxy Mall, kira-kira di sana ya. Nah, saudara, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya berikan judul Tuhan membutuhkanmu. Saya berikan tanda tanya di sana. Karena kalau saudara seorang teolog, saudara mengatakan, Pak, ini keliru, Pak. Tuhan itu tidak butuh siapa-siapa, Pak. Tuhan itu tanpa kita, Dia bisa lakukan segala sesuatu. Dan itu jawabannya ya, dan mungkin juga ada sesuatu kenapa Tuhan memilih saudara dan mau memakai saudara. Dan hari ini teks yang kita akan belajar sama-sama, teks yang saya percaya saudara kalau sudah jadi orang Kristen cukup lama, saudara familiar dengan apa yang kita nanti akan baca bersama-sama. Saudara, saya akan memulai dengan membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-5. Nah, saya akan memberikan latar belakang dari cerita ini. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus berasal dari Galilea ya. Yesus dibesarkan di daerah sini ya. Galilea di sana ada danau ya, yang namanya danau itu adalah ada yang menyebutnya Tiberias, Danau Genesaret ya, Danau Galilea itu sama saudara ya. Dan banyak pengajaran Tuhan Yesus, mujizat Tuhan Yesus terjadi di sana. Dan murid-murid Yesus yang pertama-tama yang direkrut sama Tuhan Yesus juga kira-kira tinggal di daerah situ. Ya, jadi kisah ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus baru memulai pelayanannya dan terjadi di pinggiran Danau Galilea. Pada waktu itu ada 2 perahu yang bersandar di sana karena nelayannya sudah sepanjang malam nangkep ikan terus enggak dapat ikan, saudara. Ya, nah saudara, saya tahu Tuban ini di pesisir jadi ada banyak nelayan ya saudara ya.
Saya nggak tahu sekarang mungkin lebih banyak industri, sudah banyak jadi buruh industri daripada nelayan mungkin, saya nggak tahu. Nah, sebelum saya membaca cerita ini, saya ingin cerita sedikit pengalaman saya. Saya jelas bukan nelayan, saudara ya. Jadi, tapi saya terpesona dengan orang yang suka mancing. Kalau saudara di Tuban, mestinya setiap saudara ini pasti pernah mancing dong ya, karena di pesisir gitu ya. Nah, saya punya istri dari Bima, saudara. Bima itu di Nusa Tenggara Barat. Dan di tempat istri saya ini juga pesisir ya. Jadi saya berpikir mumpung saya pulang kampung saya mau mancing. Tapi saya mancing enggak pakai kapal nelayan karena mama mertua saya katakan jangan nanti gelombang. Jadi kami sewa kapal kayu yang cukup nyaman, ada tempat tidurnya gitu ya. Jadi kami merencanakan tuh mulai malam sampai pagi kami akan mancing. Karena yang saya dengar kalau kita mancing malam itu banyak ikannya. Dan di Bima itu terkenal banyak ikannya. Jadi saya mancing, saudara, semalaman mancing. Enggak dapat apa-apa, saudara. Ya, terus akhirnya ya karena saya bukan nelayan, saya tidur. Ya, bangun pagi-pagi kita dimasakin Indomie. Enak, saudara, di tengah laut begitu ya, tenang makan Indomie. Terus kemudian kita mau merapat, ya. Kemudian kita melihat kapal nelayan yang lain. Terus kemudian saya tanya, Pak dapat pancingan apa? Oh ternyata banyak. Ya, jadi hari itu kami akhirnya menepi dan kami bawa banyak ikan, saudara. Tapi beli di tengah laut, ya, karena kami bukan nelayan, ya, kami hanya orang yang pura-pura mau jadi nelayan, ya. Nah, tapi cerita kita ini agak berbeda karena ceritanya adalah ada sekelompok nelayan yang nggak dapat apa-apa. Sama sekali nggak dapat tangkapan. Dan untuk nelayan itu hari yang sungguh-sungguh buruk. Dan itu latar belakang kisah kita hari ini. Saya bacakan dari Lukas pasal yang kelima. Di ayat yang pertama dikatakan pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ini nelayan-nelayan yang sepanjang malam tidak dapat ikan tadi itu loh, saudara. Di ayat yang, coba next ya, bisa tolong? Ya, kalau hari ini Bapak Ibu dapat kesempatan mengunjungi Israel, ya, sekarang lagi perang Bapak Ibu, doakan segera ada ketenangan, damai supaya kalau Bapak Ibu belum punya kesempatan ke Israel bisa ke sana, gitu ya. Nah, selalu kalau ke Israel dibawa ke danau ini dan biasanya ya, kita akan naik perahu yang seperti ini. Ini bukan perahunya Petrus, kebesaran ya. Ini perahunya turis ya. Dan diajak pagi hari. Dan danaunya tenang. Ya. Tapi kalau kita melihat di kisah kita, Tuhan Yesus juga ngajarnya pagi hari. Kenapa saudara? Karena pada waktu pagi hari itu Danau Galilea itu sangat tenang. Dan di ayat berikutnya, di ayat yang ketiga dikatakan begini. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, saudara, kenapa kok Tuhan Yesus perlu dari darat, kok harus naik perahu untuk ngajar orang yang di darat? Pada waktu itu dikatakan banyak orang berkerumun dan Tuhan Yesus memanfaatkan danau yang tenang itu untuk ngajar di perahu supaya suaranya itu, pantulan suaranya itu bisa menyebar ke pantai dan orang banyak bisa dengar dia.
Kira-kira seperti itu. Mungkin saudara berpikir, oh memang Tuhan Yesus itu perlu perahunya Petrus untuk bisa mengajar. Ya, jadi dia pakai perahunya Petrus. Nah, saudara perlu tahu bahwa nelayan ini, si Petrus ini, semalaman berusaha tangkap ikan tidak dapat. Dan saudara bisa bayangkan frustasinya Petrus. Di pagi harinya, Yesus pakai perahunya. Kalau kita hanya membaca seperti ini, mungkin ada sebagian yang berpikir kritis, Yesus ini kok di sini enggak izin ya sama Petrus ya. Tiba-tiba sepertinya enggak kenal sama Petrus, terus kemudian naik perahunya Petrus. Saudara, kalau saudara membaca di kitab Injil yang lain, saudara akan menemukan sebenarnya Andreas dan Petrus itu sudah pernah ketemu dengan Yesus. Jadi peristiwa ini sesungguhnya mereka sudah tahu, sudah mengenal Yesus itu rabi. Yesus itu mengajar banyak orang. Ya, itu sebabnya dia pakai perahunya Petrus. Ya, nah, saudara, next. Setiap kita ini dalam ruangan ini di hari Kamis malam kumpul di gereja karena kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan, dan itu baik. Tetapi Tuhan mau kehidupan kita bukan sekedar kita rindu datang ke gereja dan dengar firman Tuhan. Tetapi Tuhan rindu untuk memakai kehidupan saudara, apa yang penting buat saudara, buat kerajaan Tuhan. Buat nelayan, buat Petrus, perahunya itu bagian dari kehidupannya. Banyak orang datang untuk dengar Yesus. Tapi enggak semua orang mau perahunya dipakai oleh Yesus. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara mau? Bukan sekedar datang untuk dengar, tapi juga dipakai apa yang menurut saudara penting untuk Tuhan. Karena gak semua orang mau. Nah, hari-hari ini, saudara, siapa di sini yang penggemar sepak bola? Angkat tangan. Oh, enggak banyak. Di Tuban enggak banyak penggemar bola. Oke. Di Indonesia ini, saudara, ya, banyak komentator bola yang bagus. Tapi kita belum punya kesebelasan bola yang bagus. Dengan kata lain, banyak orang bisa mengomentari pertandingan bola. Saudara coba ya dengerin kalau ada Piala Dunia, dengeri komentator asing memberikan komentar dengan komentator Indonesia. Jago yang Indonesia, saudara. Masalahnya cuma satu, saudara. Kita ini hebat mengomentari pertandingan bola, tapi kurang jago kalau main bola. Nah, banyak orang percaya ini kayak komentator bola, saudara. Mengkomentari khotbah hamba Tuhan, jago. Tapi, dan enggak apa-apa, saudara, it's okay. Ya, tapi yang lebih penting itu bukan kita bisa memberikan komentar. Tetapi kehidupan kita ini loh. Bukan sekedar kita tahu apa yang benar dan itu penting, tetapi melakukan apa yang benar yang Tuhan mau itu lebih penting. Ada amin, saudara. Nah, banyak orang dengar firman. Hari itu dikatakan Yesus dikerumuni oleh banyak orang. Tapi enggak semua orang mau dipakai perahunya. Simon mau dipakai perahunya. Saudara, saya berpikir, saudara, kalau saya jadi Yesus, saya akan melakukan strategi yang agak beda, saudara. Saudara tahu Yesus berjalan di atas air, benar gak, saudara?
airnya lagi bergelombang besar. Kalau saja Yesus memutuskan hari itu, ngapain harus pakai perahu Petrus? Kalau aja dia dikerumuni banyak orang, terus dia memutuskan dari pantai Danau Galilea itu, dia mulai jalan ke tengah. Siapa yang tahu efeknya lebih spektakuler, saudara? Benar gak, saudara? Siapa yang tahu sampai dia di tengah, terus kan balikkan badannya, tidak ada orang yang ngantuk, saudara. Benar gak, saudara? Bayangin kalau di sini ada air, dan saya berjalan di atas air sebelum saya berkhotbah di hadapan saudara, pasti efeknya akan beda, benar gak, saudara? Saudara katakan, wow, baru pertama kali ada hamba Tuhan berjalan di atas air khotbah. Saya yakin saudara nggak ada yang ngantuk. Kalau saat ini saya berharap saudara nggak ada yang ngantuk. Ya, oke. Jadi pertanyaannya, apakah sungguh Tuhan Yesus butuh perahu Simon? Atau sesungguhnya Simon yang butuh Yesus ada di atas perahunya? Kadang kita berpikir, Tuhan itu butuh saya. Jawabannya ya dan benar. Tidak. Sesungguhnya Tuhan membutuhkan kita karena Tuhan tahu kita membutuhkan dia. Mari kita baca lebih lanjut, saudara. Ayat berikutnya. Next. Ya. Setelah selesai berbicara. Ini sesi udah selesai, saudara. Saya nggak tahu Tuhan Yesus kalau selesai berbicara itu berapa sesi. Nggak tahu, ya. Tapi setelah selesai, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk nangkep ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Background, saudara, ya. Simon pelaut, Yesus tukang kayu. Harusnya tukang kayu tidak kasih nasihat cara nangkep ikan sama nelayan. Saudara setuju itu? Ya. Dan Simon kasih tahu, di waktu yang biasanya kami nangkap ikan malam hari, kami udah lakukan ini, kami tidak dapat apa-apa. Jadi di waktu yang seharusnya kami tangkap ikan, kami sudah coba dan kami nelayan, kami tidak dapat apa-apa. Dan kami kerja keras, kami tidak malas-malasan. Saya suka kata tetapi di sini. Dikatakan tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Karena engkau yang suruh. Pengalamanku dengan kebenaranmu lebih tinggi. Itu jawaban Simon atas apa yang Yesus katakan. Kita baca lebih lanjut, saudara. Di ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Wow, luar biasa, saudara. Ya, Simon kasih perahunya untuk dipakai sama Yesus. Setelah khotbah nggak tahu berapa sesi, Yesus katakan oke. Sekarang untuk kamu Simon, yuk kita ke tempat yang lebih dalam. Tebarkan jalamu lagi. Dan mujizat terjadi. Dia menangkap banyak ikan. Next. Saudara, sepertinya tadi saya katakan, Yesus membutuhkan perahu Simon. Benar gak, saudara? Ya, Yesus sepertinya butuh perahu Simon. Tetapi sesungguhnya Simon membutuhkan Yesus ada di atas perahunya. Seringkali kita pikir, Tuhan, aku berikan mobilku untuk pelayanan. Aku berikan uangku untuk pelayanan. Aku berikan talentaku untuk pelayanan karena engkau membutuhkannya. Ataukah lebih cocok kita mengatakan, Tuhan, kalau aku berikan hidupku, sesungguhnya bukan engkau yang butuh aku, tetapi aku yang butuh engkau dalam hidupku.
saudara dan saya membutuhkan Yesus dalam hidup kita. Tapi Tuhan datang kepada kita sepertinya Dia yang butuh kita. Saudara, tanpa saudara dan saya Tuhan bisa pakai apa aja. Tapi Dia datang kepada kita dan mengatakan, aku butuh apa yang kau miliki. Raja di atas segala raja, yang bisa jalan di atas air, memilih untuk datang kepada Simon dan mengatakan, aku butuh perahumu. Yang sesungguhnya Yesus tahu Simon butuh Dia di atas perahunya. Next saudara, kita lihat cerita ini sungguh-sungguh luar biasa. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di atas perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Nanti kita akan lihat ini perahunya Yakobus sama Yohanes. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sampai hampir tenggelam. Berarti luar biasa berlimpahnya tangkapan ikan pada hari itu. Dari yang kemarin malamnya tidak ada ikan, hari ini ikannya luar biasa. Saudara, next. Saudara, saya ingin sampaikan kebenarannya. Bisa slide berikutnya. Pada waktu orang percaya diberkati, harusnya. Kemurahan Tuhan dalam kehidupan saudara itu juga dinikmati oleh orang lain. Saudara, tujuan kita diberkati supaya kita jadi berkat. Pada waktu Petrus, pada waktu itu namanya masih Simon, saudara, diberkati. Yang pertama-tama dia katakan, loh, kalau dia mau egois, dia bilang begini, sebentar. Pada waktu Yesus perlu, Yesus cari aku. Kalau diberkati, apa urusannya dengan perahu lain? Kira-kira pemikirannya kalau egois, boleh begitu enggak saudara? Kan yang susah aku, maka yang dapat harus aku. Tapi reaksi Petrus berikutnya sungguh-sungguh luar biasa. Next, bisa kita baca ayat selanjutnya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, hal apa saudara? Mujizat yang luar biasa. Ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergi daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Saudara, mujizat bisa membuat kita takjub. Tapi ada satu perkara yang kita lihat di dalam kehidupan Simon. Mujizat membuat dia sadar. Bukan karena Yesus hutang budi, dia layak dapatkan mujizat. Justru dia mengatakan, Tuhan, aku ini gak layak lo dapat ini semua. Saudara, kadang dalam kehidupan kita, next, kita sudah terbiasa dengan kekristenan yang transaksional. Saya melakukan A untuk Tuhan, maka Tuhan harus wajib lakukan B buat saya. Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh melayani Engkau. Kenapa anakku sakit? Tuhan, aku sudah bayar persepuluhan. Kenapa bisnisku tetap seret? Sepertinya kalau kita lakukan A buat Tuhan, Tuhan wajib lakukan B buat saya. Kita jadi transaksional sama Tuhan. Petrus mengatakan, Tuhan, aku ini sebenarnya gak layak loh mendapatkan ini semua. Rasul Paulus mengatakan di kitab Roma bahwa kemurahan Tuhan yang menuntun kita kepada pertobatan. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Saudara, tadi kita menyanyikan lagu yang tentang kebajikan dan kemurahan Tuhan yang mengejar aku. Ya, itu terjemahan yang benar. Kalau itu diambil dari Mazmur 23.
Dalam terjemahan bahasa Indonesianya dikatakan mengikuti aku, kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti aku. Terjemahan aslinya yang tadi kita nyanyikan mengatakan surely goodness and loving kindness will run after me. Saudara tahu kata run after itu? Bahasa Ibraninya itu seperti seorang pemburu, saudara. Pemburu itu dulu pakai panah, saudara. Ada mangsanya, ada binatang yang dia akan bidik. Jadi dia akan membidikkan dan dikejar sampai binatang itu tidak bisa mengelak dan kena. Dan kata-kata yang sama itu Tuhan katakan begini, kebajikan dan kemurahanku akan ngejar kamu. Goodness and loving kindness will run after me. Jadi kalau kita kena kebajikan dan kemurahannya Tuhan, itu karena kebaikannya Tuhan. Karena Tuhan memilih naik ke perahunya kita, sedangkan dia bisa jalan di atas air. Dan kita pikir karena kita hebat, perahu kita luar biasa, makanya Yesus mau naik ke perahu kita. Dan kita bilang, buktinya kan Petrus, kalau Simon mengatakan buktinya kan naik ke perahuku, berarti perahuku yang paling hebat. Or, dia bisa katakan, Tuhan aku tidak layak dapatkan itu. Saudara, pada waktu saya masih kuliah, beberapa tahun yang lalu, sudah lama sekali saudara ya. Saudara, saya melayani di sebuah gereja, saudara. Dan ada waktu di dalam masa saya melayani Tuhan, saya merasa kecewa sama Tuhan. Kita sini boleh terbuka ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini siapa yang pernah kecewa sama Tuhan angkat-angkat? Hebat lu di sini. Luar biasa. Pak David mungkin saya pindah Tuban aja. Di sini jemaat ada yang pernah kecewa sama Tuhan. Ya, luar biasa. Saya pernah kecewa sama Tuhan. Ya. Saya nggak akan cerita ya karena waktu kenapa saya kecewa sama Tuhan. Tapi karena saya kecewa sama Tuhan, akhirnya saya tetap datang ke gereja, saudara. Ya, tapi saya sudah kehilangan kerinduan saya. Ya, saya tetap melayani. Tapi saya udah nggak pernah berdoa, saya nggak pernah baca firman. Tapi saya tetap melayani, gitu ya. Dan saya juga hidup di dalam dosa dan hidup dalam pelayanan. Kira-kira gitu. Ya, dan tidak ada yang tahu saudara ya. Dan kadang orang Kristen itu pintar untuk seperti itu gitu ya. Tetap senyum ya. Saya jadi usher di gereja ya. Dan usher itu biasanya duduknya di belakang. Ya. Saya masih ingat menjelang Paskah. Ada seorang pengkhotbah tamu datang, pada waktu itu saya berjemaat di gereja yang isinya rata-rata bule, saudara ya. Jadi yang berkulit, yang berambut hitam itu jarang. Saya belakang situ ya. Terus kemudian pengkhotbahnya di tengah-tengah berhenti dan kemudian mulai tunjuk. Dikatakan tolong yang duduk yang di belakang. Kan banyak yang duduk di belakang, saudara. Yang rambutnya hitam. Saya berpikir jangan saya. Terus saya lihat lagi tidak ada yang rambutnya hitam. Hanya saya. Dia bilang maju ke depan ada firman Tuhan untuk kamu. Bayangan saya saudara. Wah hari ini dosa saya dibuka. Hari ini semua orang di gereja akan tahu bahwa saya hidup dalam dosa. Dan saya berpikir ya udah deh. Era kemunafikan selesai. Ini hari yang terakhir saya ada di gereja, setelah itu selesai. Pada waktu saya sampai ke depan, dan saya tahu hamba Tuhan ini diperlihatkan oleh Tuhan apa yang
terjadi dalam hidup saya. Dan saya gak pernah lupa apa yang Tuhan sampaikan lewat hambanya ini. Dia katakan begini, young man, saya tahu apa yang engkau pergumulkan. Saya mengasihi engkau, kata Tuhan, dan saya akan memakai engkau untuk menggembalakan umatku. Dan pada waktu itu saya nangis, saudara. Dan saya merasa, Tuhan, dari sekian banyak orang yang hadir di ibadah, saya yang paling tidak layak untuk menerima perkataan itu. Dan saya pulang dari ibadah itu. Saya tidak perlu doa pelepasan. Saya tidak perlu didoakan. Saya berbalik. Dan saya katakan, Tuhan, saya tidak layak untuk melayani Engkau. Kenapa harus saya? Saya sadar kemurahan Tuhan yang membawa saya kepada pertobatan. Dan kalau saya berdiri di hadapan saudara, bukan karena saya tidak pernah kecewa sama Tuhan. Karena kebenarannya bukan saya yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saya. Dan dia pilih saya bukan karena saya baik, tapi karena dia baik. Kalau kita mau jujur saudara pada malam hari ini, tentang siapa kita harusnya berpikir kenapa Tuhan pilih saya. Kalau kita nggak bisa berpikir seperti itu, maka kita berpikir memang kita layak dapat yang terbaik dari Tuhan. Saudara, kita dilayakkan sehingga kita saat ini mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Ada amin, saudara. And that is grace. Dan itulah gospel, itulah Injil. Saudara tidak layak, tapi saudara dipilih. Dan Simon ngerti itu, saudara. Dia mengatakan, Tuhan, aku tidak layak, aku ini orang berdosa. Mungkin saudara, mungkin. Nanti kita tanya sama Petrus di surga ya. Mungkin pada waktu dia di atas kapal itu, dia berpikir gini, ini kok gak mari-mari sih kok baik. Ini udah capek kemarin malam gak dapet, dia minjem, terus gak selesai-selesai. Saya gak tahu. Tapi pada waktu Tuhan Yesus buat mujizat, Petrus sadar, Tuhan, aku tidak layak dapat ini. Saudara, saya ingin katakan kepada kita semuanya, kita ini sebenarnya nggak layak dapat kebaikan Tuhan. Ada amin, saudara. Tapi Tuhan melayakkan kita untuk bisa menikmati kebaikan dan kemurahannya. Mari kita lanjutkan. Next. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ada sesuatu yang salah di sini. Mereka baru dapat apa, saudara? Banyak ikan, benar gak saudara? Saudara, saya berpikir, kalau saya Simon, saya buat kontrak sama Yesus. Saya bilang gini, Yesus, setiap kali kamu ada di daerah sini, perahu saya available. Pakai perahu saya. Jangan pakai yang lain Tuhan, pakai perahu saya aja. Yang kurang apanya? Perlu dicat ulang? Dikasih sofa supaya kau duduknya lebih enak. Yang penting kau pakai perahu saya, tapi jangan lupa. Setelah khotbah, kita pergi ke laut. Oke, kan win-win solution kan gitu ya. Ya, Tuhan engkau dapat pakai perahu saya dapat ikan. Tapi pada waktu dia mengenal pribadi Yesus dan bukan sekedar Yesus bisa buat mujizat. Dan Tuhan mengatakan gini, engkau akan menjala manusia. Saya ingin tanya sama saudara, emangnya Simon ngerti pada waktu itu apa artinya menjala manusia?
Saudara dan saya ngerti. Itu pertama kali Simon dengar, engkau akan jadi penjala manusia. Maksudnya apapun dia nggak sepenuhnya dong. Tapi dia mengikuti pribadi yang luar biasa. Dengar arti kata, Tuhan, pribadimu lebih dahsyat dari mujizatmu. Engkau lebih berharga dari berkatmu. Saudara, setiap kita memulai dengan melihat, Tuhan baik ya. Aku berdoa aku dapat mujizat. Dan memang dia baik. Dan it's okay untuk kita mengikuti Tuhan awalnya karena kita lihat mujizat. Tapi ada waktunya Tuhan akan katakan, kalau mujizatnya tidak ada. Mujizatnya aku tahan bentar. Kamu tetap ikut aku enggak? Simon saudara meninggalkan ikan dan mengikuti yang beri ikan. Banyak orang percaya stuck dengan ikan. Selama Tuhan supply ikan, oke lah kalau aku kasih kapal. Win-win solution. Tuhan mau memberkati anak-anaknya. It's no question saudara. Tapi Tuhan ingin hatimu yang terpaut kepada Dia lebih dari mujizat yang engkau nikmati. Saudara, setelah peristiwa ini, kita tahu bahwa ini adalah awal dari pelayanan Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca, ada cerita yang hampir sama yang terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit. Yohanes pasal 21. Pada waktu itu, Simon dan murid-murid yang lain begitu syok dengan Yesus yang disalibkan. Mereka balik ke Galilea, saudara. Mereka meninggalkan panggilan mereka dan mereka jadi nelayan lagi. Dan pada waktu mereka pergi ke laut, mereka mengalami kejadian yang jarang dialami oleh nelayan. Gak dapat ikan, saudara. Saudara, sangat jarang loh nelayan gak dapat ikan. Jadi pada waktu mereka melaut sepanjang malam, mereka gak dapat ikan. Mungkin ada sebagian yang mulai berpikir gini, rasanya kita pernah deh dulu kayak gini. Pada waktu mungkin mereka sedang membicarakan hal itu, ada suara dari pantai, saudara. Anak-anak sudah makan belum? Dan di sana, Yesus yang disangkal oleh Petrus sedang bakar ikan, saudara. Yesus yang ditinggalkan oleh Petrus sedang siapkan breakfast buat yang nyangkal dia. Itu sebabnya pada waktu Petrus tahu bahwa itu Yesus, dia melakukan sesuatu yang sangat aneh. Saking paniknya, dia pakai jubahnya, terus kemudian nyemplung ke danau. Biasanya sebelum orang nyemplung ke danau, dia lepas jubahnya. Benar gak saudara? Tapi Petrus begitu panik. Karena dia lihat Yesus yang dia hianati, yang dia sangkali, masakkan breakfast buat dia. Dan orang yang dia sangkali datang untuk buat mujizat kembali dalam hidup murid-muridnya. Dan hari itu mereka kembali menangkap ikan dalam jumlah
besar. Poin saya adalah, apakah kali ini Petrus layak dapat ikan? Kalau sebelumnya saudara berpikir gini, iya kan, perahunya dipakai, ya dia dapat ikan. Saya ingin tanya, di Yohanes pasal 21, pada waktu Yesus bangkit dan datang kepada murid-muridnya, apakah Simon layak dapat mujizat? Karena dari awal sampai akhir, Simon tidak layak dapat mujizat, saudara. Mujizat itu diberikan karena Tuhan baik, bukan karena kita layak. Terlalu sering kita jadi kekristenan transaksional. Tuhan, aku lakukan A, kamu harus lakukan B. Kalau kamu tidak lakukan B, tidak Tuhan-Tuhanan, tidak gereja-gerejaan. Saya tahu di Tuban tidak ada yang seperti itu. Mungkin di Surabaya agak banyak, saudara. Dan kita jadi kecewa sama Tuhan. Kita pikir Tuhan hutang sama kita. Tuhan, waktuku, masa mudaku, hidupku yang sudah aku berikan sama kamu, mana berkatnya? Saudara, Tuhan datang kepada Simon. Dan dia tidak mengatakan kepada Simon, setelah 3,5 tahun kamu lihat apa yang aku lakukan. Masih begini kah modelmu? Dia masakkan breakfast untuk murid-muridnya. Dan pertanyaannya adalah, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Malam hari ini, saya percaya Tuhan sedang tanya kepada kita. Apakah engkau sungguh mengasihi aku? Apakah aku layak dapat yang terbaik dalam hidupmu? Kita bisa datang dan kita bisa mendengar firman Tuhan, kita menyimak, kita catat bahkan. Bahkan ada sekarang jemaat pintar-pintar, saudara, bisa dapatkan ide ini dan mengkhotbahkannya dengan lebih baik. And it's all good. Tapi poinnya bukan itu. Yang pertama, setiap kita punya perahu, saudara. Sambil tim pujian penyembahan boleh maju ke depan, saya ingin menyelesaikan dan kita akan menyembah Tuhan. Setiap kita punya perahu. Bukan hanya Simon punya perahu. Perahu itu sesuatu yang penting buat kita. Pertanyaannya, apakah kita mau menyerahkan untuk Tuhan pakai? Ataukah kita katakan, ya kalau dapat mujizatnya ya perahunya saya kasihkan dengan senang hati. Saudara, Tuhan mau pakai perahu kita, Tuhan mau pakai hidup kita. Karena Tuhan tahu kita perlu Dia ada di dalam hidup kita. Dan yang kedua, saya ingin beritahukan kepada saudara kembali. Kita ini kumpulan orang-orang yang jauh dari setia. Saya yang membagikan firman Tuhan di hadapan saudara. Ada waktu saya pingin quit dari pelayanan. Saudara kaget, karena kadang saya merasa gini, Tuhan, capek kalau begini Tuhan. Tidak gampang lo jadi hamba Tuhan. Itu sebabnya saya ingin katakan, hormati gembala saudara, ibu gembala saudara. Tidak gampang jadi hamba Tuhan, saudara. Tapi itu panggilan yang mulia. Apakah saya pernah mengeluh sama Tuhan? Saya ingin beritahukan rahasianya sama saudara. Pernah. Tapi Tuhan gak pernah beranjak kasih setianya kepada saya. Dan pada waktu saya mau give up seperti Simon. Silakan bisa berada di panggung bersama-sama. Tuhan gak pernah give up dengan saya, saudara. Dan Dia memanggil setiap kita. Pengalaman saya, Dia panggil saya di titik terendah dalam hidup saya. Pada waktu saya merasa saya tidak layak. Dia katakan, apakah engkau mau untuk melayani aku? Kebaikannya, kemurahannya menuntun saya kepada pertobatan.
kebaikan dan kemurahan yang sama menuntun setiap kita kepada pertobatan. Malam hari ini saya nggak tahu sudah berapa lama saudara ikut Yesus. Tapi setiap kita punya perjalanan dengan Dia. Dan seringkali perjalanan itu gak mulus saudara. Ada orang yang melayani Tuhan. Tapi mengalami masa-masa yang begitu sulit dan dia gak mengerti kenapa dia harus lewatin hal itu. Ada seorang jemaat yang di masa pandemi, dia udah pindah keluar kota. Melayani Tuhan sungguh. Seorang dokter saudara, masih muda. Melayani di Papua bersama dengan pasangan yang suami istri saudara. Istrinya dipanggil Tuhan. Melayani sebagai dokter terkena COVID. Dan Tuhan panggil. Di hari yang sama, dokter wanita yang muda ini dipanggil Tuhan. Papanya yang juga terkena COVID di tempat yang lain. Di hari yang sama, Tuhan panggil. Suaminya telepon saya, dia katakan, Pastor, kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan panggil istri saya dan papa mertua saya di hari yang sama? Pada waktu dia telepon, ada mama mertuanya di sana. Saya kenal keluarga ini karena setiap kali mereka datang ke Surabaya mereka beribadah. Mamanya juga katakan, Pastor, saya ini pendoa. Kadang saya berdoa untuk hal yang saya rasa tidak penting, dijawab boleh, nggak dijawab boleh. Tuhan jawab. Tapi yang ini saya minta, suami saya sembuh, anak saya sembuh. Tapi Tuhan panggil. Saudara, saya nggak tahu jawabannya. Tapi beberapa saat kemudian saya mendapatkan telepon lagi dari ibu yang sama. Dan dikatakan, Pastor, Tuhan itu baik loh. Saya kaget saudara. Dan dia katakan begini, saya ini sudah marah-marah, sungut-sungut sama Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kebaikannya dalam hidup saya. Saya tahu bahwa Tuhan itu baik. Sekalipun tidak semua apa yang dia lakukan, saya bisa mengerti. Saudara, gak semua apa yang Tuhan lakukan, saudara bisa mengerti. Ada banyak hal dalam hidup saya sampai hari ini juga gak ngerti kok saudara. Kenapa kok Tuhan lakukan? Tapi Tuhan baik. Dan dia tidak pernah melakukan kecurangan dalam hidup saudara. Pada waktu saudara tidak setia, firman Tuhan mengatakan dia tetap setia. Itu adalah Tuhan yang kita sembah. Mari saudara, setiap kita bawa perahu kita masing-masing hari ini dan mengatakan, Tuhan, saya bisa menganalisa khotbah, tapi saya bukan sekedar penganalisa khotbah. Saya mau datang bukan hanya dengar firman, tapi saya mau mempersembahkan perahu saya. Satu kehormatan kalau saya bisa dipakai perahunya. Dan yang lebih penting bukan mujizatmu, tapi yang lebih penting adalah pribadimu. Ada amin saudara. Worship team boleh pimpin kita untuk menyembah dia. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Boleh kita bangkit berdiri? Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku.
Saudara, saya teringat satu kali saya menonton satu film, seorang anak yang jatuh di pinggiran tebing. Dan pada waktu itu, pada waktu dia merosot, ada papanya yang tangkap dia. Dan kemudian anak ini pegang erat-erat tangan papanya, sementara papanya pegang erat-erat tangannya. Dan papanya ngomong, it's okay, it's okay. Tapi dia gak berani untuk lepaskan tangannya dari untuk menggenggam papanya. Saya ingin tanya sama saudara. Yang membuat anak itu gak jatuh karena dia genggam erat-erat papanya, atau papanya genggam erat-erat dia. Kadang kita berpikir, Tuhan, aku pegang tanganmu erat-erat. Yes. Tapi kebenarannya saudara-saudara gak jatuh karena ada tangan yang lebih kuat dari tangan saudara yang pegang saudara. Yesus pegang erat. Yesus pegang tangan saudara. Kalau bukan karena kesetiaan Tuhan, saudara gak ada di tempat ini. Saya gak ada di tempat ini, saudara. Bukan karena hebatnya kita, tapi karena luar biasanya kasih Tuhan. Dia datang ke kapal saudara bukan karena dia butuh kapal saudara, tapi karena saudara butuh. Yesus ada di kapal saudara. Ada amin saudara. Dia mau masuk ke dalam kapal hidupmu. Dan dia bilang, aku mau pakai engkau. Kita berpikir, kalau enggak ada aku, Tuhan enggak bisa bekerja. No. Kalau enggak ada Tuhan di atas kapal hidup kita, we are in trouble. Kita dalam masalah besar. Dan karena kasihnya, dia datang kepada saudara sama seperti dia datang kepada Petrus. Dan dia katakan, naik ke kapalmu karena aku butuh engkau. Dan sesungguhnya Tuhan mau menyatakan kebaikannya dalam hidupmu. Ada amin saudara. Yesus pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari belakangan ini saya amat sangat tersanjung. Oleh karena Tuhan begitu sangat memperhatikan gereja kita.
Dan setiap hamba Tuhan yang diundang datang kemari untuk menyampaikan firman Tuhan, selalu meneguhkan dengan apa yang gereja Tuhan di tempat ini menyampaikan firman-Nya. Tadi pagi sempat doa pagi, kita membahas Yohanes 21. Apakah sore hari ini kita mendengarkan kisah di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11 merupakan kisah di mana mereka pada mulanya sebagai nelayan tapi semalam-malamannya tidak mendapatkan apa-apa. Namun ketika Yesus memerintahkannya untuk melakukan apa yang diperintahkan, ketika mereka mentaati, maka mereka mendapatkan luar biasa. Saya tidak menguraikan khotbah sore hari ini, tapi saya ingin mengkaitkan di mana Tuhan itu selalu berbicara dengan gerejanya dengan sangat luar biasa. Nah, berkaitan dengan doa pagi tadi pagi, maka Yohanes 21 adalah sebuah peristiwa yang serupa tapi tidak sama. Dan kisah itu adalah setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Yang saya ingin tekankan kepada jemaat, mari, Yesus tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan ketika kalau kita mempercayakan diri kepada Tuhan saja, maka niscaya percayalah, kita pasti dipelihara, kita pasti dilindungi, dan Tuhan pasti selalu menghibur kita. Dan percayalah bahwa masa-masa ini adalah masa yang sukar dan membutuhkan kita untuk membuka hati, bersekutu dengan Dia dengan setia. Maka niscaya firman Tuhan yang kita dengar tidak ada satupun yang gugur, pasti tergenapi. Saya percaya bahwa Tuhan sedang melakukan bagiannya, sedangkan saudara dan saya juga harus melakukan bagian kita. Mendekatlah kepada Tuhan, setialah kepada Tuhan, tekunlah untuk menanti apa yang kita harapkan. Niscaya kita tidak akan kecewa. Mari kita tunduk kepala. Bapak, kami naikkan syukur karena Engkau adalah Tuhan yang selalu peduli dan memperhatikan apa yang menjadi pergumulan umat-Mu, terutama di hari-hari ini. Kami sangat membutuhkan rumah rohani kami makin kokoh, makin menjadikan harapan satu-satunya, sehingga kemampuan daripada mulah yang akan membuat rumah rohani kami
mendapatkan tempat di hatimu. Terima kasih Tuhan. Ya, berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Dan Engkau akan terus melimpahi dengan wahyu yang baru. Untuk disampaikan kepada setiap umat-Mu. Supaya umat-Mu terbangun. Manusia rohaninya. Sehingga mereka tidak akan goyah. Dan mereka akan tetap setia menantikan kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati rumah tangganya, Engkau berkati hidup nikahnya. Dan Engkau juga memberkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa dan memperalaskannya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita diberkati luar biasa pada malam hari ini. Amin. Siapa yang diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman-Nya? Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Beni Kusno di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk selanjutnya pengumuman Tuban Blessing pada minggu depan. Pada tanggal 23 November 2023 kita akan dilayani oleh Pastor Dr. Hewan Warasayekti dari Surabaya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari saya undang pelayan persembahan untuk maju ke depan, kita akan memberikan persembahan. Mari yang telah mempersiapkan amplop persembahan, kita angkat dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Dan untuk setiap kesempatan Kau tetap memakai kami Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, namun karena kuasa-Mu dan anugerah-Mu Tuhan yang tercurah dalam hidup kami. Kini kami juga mau Tuhan memberikan apa yang telah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Sekiranya kembali untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Dan Engkau disenangkan Tuhan. Dan biarlah semua kembali untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang telah mengangkat Tuhan dan memberi Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Kami mengucap syukur hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pemberi Tuhan Yesus berkati. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
Bapa, kembali kami naikkan syukur karena kami yakin dan percaya sepulangnya kami dari tempat Dewan Musyawarah-Mu yang agung ini, maka Engkau akan menggenapkan akan janji-Mu atas apa yang telah diperbuat oleh umat-Mu. Ketika umat-Mu datang beribadah, maka tentunya Engkau akan menggenapkan dan memberikan benih untuk ditabur, roti untuk dimakan, air untuk diminum. Bahkan Engkau akan menghalau segala niat-niat orang jahat, kuasa-kuasa gelap, dan segala sakit penyakit akan Engkau enyahkan dari umat-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dan perkenankanlah hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang lemah tubuh. Tuhan, Engkau jamah saudara kekasih kami Lasmono yang membutuhkan kesembuhan ilahi. Oleh bilur-bilur Yesus, Engkau sembuhkan dia. Engkau juga melawat Miming Tuhan. Engkau juga melawat Nik Penggi. Engkau juga melawat akan ibunya Robi. Tuhan, hanya oleh karena anugerah-Mu lah sehingga kami yang dalam keadaan sehat, Engkau jadikan kami penolong, menjadikan kamu pengangkat dan penggotong orang yang sedang lemah. Oleh sebab itu biarlah doa kami akan Engkau jawab dan Engkau akan melaksanakan sesuai dengan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Engkau juga akan menolong umat-Mu yang sedang membutuhkan pekerjaan. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa demi nama Tuhan Yesus. Maka kirimkanlah ya Tuhan para pembeli, para pelanggan, para pemesan dan para pengontrak, dan orang-orang untuk bermitra dagang dengan umat-Mu, sehingga akan mendapatkan saling menguntungkan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dengan hati yang percaya, dan arahkanlah pikiran dan hati-Mu yang hanya tertuju kepada Tuhan saja. Karena Engkau adalah umat pilihan-Nya. Engkau adalah umat yang dikasihi, Engkau mulia dan Engkau berharga. Maka pulanglah dengan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus, lindungan kuasa nama Tuhan Yesus. Tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Pulanglah serta membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel yang memenuhi dalam hidupmu dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan, yang membuat engkau makmur dan termasyhur. Apa saja yang engkau perbuat, Allah membuat engkau berhasil dan engkau dibuat sehat dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.